Ya, mohon maaf. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadah. Ikhwati iman, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya 5 menit ke depan atau 7 menit menyampaikan tadabbur ayat terkait dengan masalah siam, yang tentunya kita ketahui bahwasannya saum itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mulainya dari 183 sampai dengan 187. Namun ada satu ayat yang kalau dilihat tidak ada hubungannya dengan saum. Dia ada hubungannya dengan haji, dia ada hubungannya dengan sholat, yaitu doa. Karena orang yang saum tidak ada yang doa, kecuali kalau dia mau berdoa. Makanya banyak dari kita yang saum itu sangat tidak ingin berdoa, saya melihat. Kapan itu? Kalau kita melihat dari hadis Nabi, ada 3 golongan, kata Nabi. Salah satu ladratu da'watuhum. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua as-shaimu hatta yuftira. Kemudian yang ketiga adil majlum. Kata Nabi, ada 3 golongan ini tidak tertolak doanya. Tidak tertolak mas. Imam yang adil, syaratnya masih adil. Kalau imamnya tidak adil ya, kalaupun dia berdoa tidak diijabah, karena syaratnya adalah harus adil, harus bijaksana. Seorang suami mendoakan istrinya mudah-mudahan terlaknat, salah. Allah tidak akan terima ya. Nanti ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah hanya mengabulkan doa selama orang itu berdoa untuk kebaikan. Kalau doanya untuk silaturahmi, memutuskan silaturahmi, Allah tidak jawab. Kalau doanya untuk melaknat orang yang baik, Allah tidak jawab. Allah tidak jawab. Jadi yang pertama, golongan pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftirah, orang yang saum sampai dia berbuka. Kalau dilihat kalimatnya as-shaimu hatta yuftirah, berarti mulai dari sahur sampai dengan buka puasa. Makanya di dalam ayat Al-Quran kalau kita buka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ciri orang yang beriman itu dikala waktu sahur mereka berdoa, memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Tetapi kaum muslimin ketika dia sahur, banyak yang tidak menggunakan waktu untuk doa sampai jalan subuh. Kalau Nabi membaca Al-Quran, Ibnu Umar mengatakan kira-kira 50 ayat antara sahurnya Nabi dengan sholat subuh. Baca Quran. Kalau kita enggak, nonton TVP, para pencari Tuhan. Kalau enggak main HP, bikin status. Lalu kemudian setelah sholat subuh kita molor tidur.
selama saum kita molor tidur, kita nggak pernah berdoa, kira-kira Allah ijabah apa? Kalau nggak ada doa, kalau nggak ada doa Allah ijabah apa? Sedangkan keinginan kita banyak. Semua yang ada di sini pasti ingin sholatnya diterima, saumnya diterima, zakatnya diterima, infaknya diterima. Tapi kalau nggak minta sama Allah, bagaimana Allah terima? Sedangkan kalimat hadis tentang masalah saum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang saumnya itu karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu berharap. Orang yang berharap pasti menyebutkan, saya berharap saum saya diterima. Kalau ada harapan ingin diterima, maka dia berdoa, maka dia minta. Karena doa itu minta. Kebanyakan kita sombong. Kedua, doa itu ibadah, kata Nabi. Ad-du'a wal ibadah. Jadi kalau kita berdoa, itu sudah bernilai ibadah. 3 hal yang kita dapat, kata Nabi. Kalau Allah tidak mengijabah, Allah simpan di langit, tunggu itu, nanti diijabahnya agak lama. Yang kedua, Allah langsung ijabah, tapi tidak dapat akhirat. Yang ketiga, dibuat oleh Allah untuk akhirat. Sekarang kalau orang itu tidak berdoa, dapatnya apa? Padahal cuman berdoa, banyak, kebanyakan tidur. Nah, ketika ditanya kenapa tidur, ada yang pakai dalil yang ada di kitab Ihyaul Mutin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Apa bunyi hadisnya? Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang saum ibadah. Mana ada tidur ibadah? Nggak ada yang namanya tidur itu ibadah. Yang namanya ibadah mesti dalam keadaan terjaga. Mana buktinya? Lihat hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Yarfa'il qalam an thalas. Allah tidak akan menulis seseorang itu baik pahala maupun dosa dari 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama, anil majnun, orang gila. Orang gila, kalau dia sholat ataupun tidak sholat, ditulis gak pahala dan dosanya? Kagak. Makanya yang kagak sholat, tanyain aja, ente gila apa enggak? Kan tinggal pilih. Yang kedua, diangkat pena itu anisobi, anak kecil. Atau nanti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, anil gulam. Kenapa? Apakah beda antara sobi dan gulam? Beda. Kalau sobi itu usia 3 tahun sampai dengan 9 tahun. Gulam itu sampai dengan balik. Kalau orang itu belum balik, kan belum ada kewajiban sholat. Betul tidak Pak? Oh berarti kalau udah balik wajib sholat? Iya. Bagaimana kalau gila? Wajib sholat nggak? Enggak. Makanya ditambah lagi, selain balik mesti mukallaf. Karena hanya orang yang mukallaf yang diberikan beban untuk ibadah. Coba, luar biasa. Yang ketiga, iman anin naim hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia bangun. Pernah lihat orang yang ngigo keluar dari rumahnya, sholat di masjid, Allahu Akbar, atau dia bikinin buat suaminya teh, makanan. Bangun suaminya nanya, siapa yang bikin kue? Gak tahu, karena dia ngigo. Kalau dia sholat, dapat pahala kan? Dapat kan? Enggak Pak, karena dia ngigo. Makanya sholat itu untuk orang yang sadar. Doa itu untuk orang yang sadar. Kagak sadar, kagak bakalan dia berdoa sampai kapanpun. Hanya untuk orang-orang yang sadar yang mau doa. Yang kagak sadar, kagak bakalan pernah berdoa. Sadar apa? Sadar kalau dia banyak dosa, makanya dia mohon ampun sama Allah. Sadar kalau dia banyak salah, makanya dia mohon kepada Allah agar dieliminasi kesalahannya, jangan sampai ada. Ridholah saya.
Itu Pak. Makanya oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Kita yang mesti merubah, karena Allah sudah menciptakan segala yang ada. Ada akal, ada hati. Tidak digunakan, maka tidak akan paham apa-apa. Ikhwatul iman, maka dari itu mari kita memohon kepada Allah agar supaya diampuni oleh Allah. Kita ini baru 13 hari Ramadan, kita baru 13 malam. Masih ada beberapa malam lagi. Nabi itu biasanya 10 hari terakhir paling kencang. Kalau kita 10 hari terakhir adanya di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.